Hai Sobat Shopee, gue Philo Sebastian. Dan aku Frisly. Dan kali ini kita akan menonton video-video yang sudah ada di playlist Shopee Cerita Misteri. Dan kita berdua akan menganalisis fakta dan fenomena di balik cerita itu. Mari kita mulai. Sedikit cerita, waktu gue pernah merantau di Kepulauan Riau. Udah hampir 2 tahun lebih gue kerja di sini. Sampai akhirnya, gue mutusin buat resign dan balik ke kampung. Di hari-hari terakhir inilah, mulai terjadi teror dari makhluk itu. Hari itu masih jam 9 pagi. Pas gue lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada suara panci jatuh dari arah dapur. Gue kaget dan langsung lihat ke dapur. Dan emang bener, panci itu jatuh dari tempatnya. Padahal gak ada yang nyenggol. Gue coba buat nyuekin, tapi kok perasaan gue gak enak ya. Kita baru aja nonton video cerita misteri Shopee tentang pembawa ular. Menurut Frisly gimana? Menurut Kak Philo gimana? Dimulai dari Kak Philo dulu dong, soalnya kakak yang udah ngeriwain kejadiannya. Oke. Kalau tadi sih aku lihat biasanya ya, kan ini ceritanya dia tadi pekerja, habis resign, mungkin dia ada masalah atau gimana, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Dan inilah hal yang sangat mungkin terjadi kepada orang yang sebenarnya mungkin dia nggak terhadap seperti kita. Tapi ketika mungkin sedang lelah atau tertekan, itu akan meningkatkan potensi dia untuk ngerasain makhluk sekitar. Intinya memang pikirannya lagi lumayan kacau pada saat itu. Betul. Dan orang yang stres itu diminati sama makhluk semacam itu. Karena itu menjadi makanan bagi mereka. Dianggapnya tuh bener-bener kayak, wah ini pas banget nih kalau misalnya gue muncul di waktu ini gitu. Kalau yang aku lihat dari cerita tadi, kalau kalian tanya, bisa nggak sih kita nemuin 2 makhluk yang berbeda di waktu yang sama? Bisa banget. Bisa banget. Karena ketika kalian bertemu dengan satu makhluk, contohnya tadi dia lagi megang kaca, dia ngeliat ada kepala nih ngedeket. Pasti rasa takutnya tuh bener-bener kebentuk banget dong. Iya. Dan itu adalah waktu yang tepat untuk jin-jin yang ada di sekitar itu bener-bener malah pada nunjukin kekuatannya. Setuju. Apalagi yang aku lihat kalau dari cerita ini orangnya itu mungkin lumayan agak sensitif juga ya Kak. Maksudnya bukan dibilang dia bisa melihat, tapi dia lumayan sensitif terhadap tempat-tempat yang memang mungkin penghuninya itu lagi aktif. Iya. Jadi ketika dia datang ke suatu tempat, dia tuh bisa ngerasain kayak ada yang gak beres dari tempat ini. Mungkin dia tidak bisa memecahkan ada apanya, tapi dia sering punya feeling sebesar itu gitu. Dan kalau tadi dibilang, itu kan sampai si sosok yang kedua itu yang muncul dari pintu, dia sampai komunikasi mau kemana, malah makin nunjukin kalau dia makin kuat gitu. Itu biasanya udah, kalau kata orang tuh pernah denger rep-rep, itu udah hampir ke rep-rep tuh. Udah hampir mereka makin dekat sama tubuhnya manusia. Itu sih kalau dari yang Frisly lihat. Dan bisa jadi juga yang kedua datang karena menangkap sinyal rasa takut setelah manusianya diganggu sama yang pertama. Yang pertama itu ya. Gue pernah ngalamin kejadian mistis waktu lagi kemah di salah satu pegunungan di daerah Jawa. Pas mau masuk ke hutan, ada warga setempat yang nyamperin kami. Dia ngasih peringatan kalau wanita yang sedang haid lebih baik tidak masuk ke hutan itu. Salah satu teman gue emang lagi haid, tapi karena udah mau selesai, dia mutusin buat tetap ikut karena udah telanjur jauh-jauh datang ke sini. Gue tidur satu tenda sama teman gue yang lagi haid itu. Namanya Mela. Malam itu Mela tidur duluan dan entah kenapa gue susah banget buat menjamin mata. Pas tengah malam, gue ngerasa suasana dan udaranya tiba-tiba aja berubah dingin. Bikin bulu kuduk merinding. Gak lama kemudian, ada bayangan yang bolak-balik ngelewatin tenda gue. Gue pikir, oh ternyata ada juga yang masih bangun tengah malam gini. Tapi anehnya, gak ada suara langkah kaki. Dan jalannya cepet banget kayak melayang. Gue merinding. Gue coba bangunin Mela tapi gak berhasil.
Oke, Sobat Shopee, kita baru aja ngeliat video dari Shopee Cerita Misteri yang berjudul Bau Darah. Gokil sih. Keren. Aku kebawa ke ceritanya. Wow, ini pengalaman real yang dialamin yang menurut aku, jadi jujur ini info aja, aku tuh paling menghindari untuk datang ke gunung. Sama. Atau ke tempat manapun yang pokoknya deket-deket sama gunung, bukit kayak apa. Menakutkan. Gak akan kuat dan gak mungkin bisa tidur karena memang di sana itu banyak banget kerajaan jin. Yang pertama. Yang kedua, banyak jin yang berusaha untuk menarik kita biar kita ketarik ke dimensinya mereka. Itu kenapa banyak pendaki ya, ini gak bisa dibilang sama ratakan ya, tapi banyak juga pendaki yang sering banget diganggu ketika dia nanjak tuh jauh banget kayak berjam-jam, tapi pas turun ternyata cuma 2 jam. Banyak banget yang kayak gitu karena dibikin muter, dibikin nyaman. Dan tadi itu memang kalau ada peringatan dimana kalau misalnya Mbak kalau lagi ada yang hate gak boleh masuk ya, please ikutin. Itu ada alasannya. Betul. Karena beberapa makhluk negatif itu menyukai darah kotor. Benar. Itu makanan bagi mereka. Makhluk-makhluk yang menjijikan ada yang bahkan, mengkonsumsi urin, liur, dan darah kotor seperti itu gitu. Dan kenapa gunung itu kita hindari? Karena biasanya ada yang biasanya aku sebut penghuni wilayah. Dia memang lebih kuat dan berbeda levelnya yang kita nggak bisa bandingin dengan Kunti, Pocong, dan teman-teman. Mereka kuat dari sananya di tempat yang lebih tinggi, lebih lembab, lebih gelap dan dingin. Apalagi tadi ya, pas ceritanya tuh aku dapat gambaran, kayaknya sama juga sama Kak Vilo, aku yakin di dalam tenda pada saat si temennya itu ngelihat yang KSW itu tadi ngelihat kalau dia ngeliat ada bayangan mendekat, itu sebenarnya bukan satu makhluk, banyak banget yang mengitari tenda. Iya bener, pada ngelilingin tenda gitu. Jadi pada saat itu dari mulai awal kalian masuk dan sampai, penghuni di gunung itu udah tertarik karena dia tahu dengan Kamela dengan posisinya yang lagi hate, itu artinya mengantarkan makanan untuk mereka-mereka yang di sana. Dan tentu temannya yang tinggal di satu tenda yang sama akan merasakan kehadiran makhluk yang mengepung mereka. Betul. Jadi ya kayak gitulah. Pokoknya kalau kalian datang ke tempat manapun ketemu warga lokal. Mereka bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dengerin. Please ikutin, ya. Karena kalian nggak pernah tahu efek dari mereka nempel tuh apa dan mungkin efeknya nggak ke kalian, tapi ketika kalian pulang sampai rumah takutnya itu ngefek untuk keluarga. Betul. Ada efek positifnya. Hiburan Sobat Shopee. Betul. Pasti kalian seneng kan nonton ini? Ya. Itu tadi analisa misteri dari kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Shopee Indonesia. Sampai ketemu di konten analisa misteri selanjutnya. Bye!